sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada upacara Hari Bakti Rimbawan ke-41 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya cintai. Salam Rimbawan. Pertama-tama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat hadir dalam upacara peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 tahun 2024. Momen kebersamaan untuk terus memelihara dan menumbuhkan serta mengaktualisasikan jiwa korsa Rimbawan Indonesia. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Rimbawan Indonesia yang telah memberikan kinerja terbaik dalam lingkup tugas dan profesi masing-masing, dan sangat berarti mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 tanggal 16 Maret tahun 2024 bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijrah kita lakukan secara khidmat dan penuh semangat dengan mengusung tema Bakti Rimbawan untuk tanah air, untuk bangsa. Tema ini mengandung makna reflektif dan evaluatif atas apa yang telah kita lakukan bersama sebagai Rimbawan. Tema ini juga meneguhkan arah dan cara pandang seluruh Rimbawan dan menggali atau merecall memori yang senantiasa ada dalam benak kita tentang peranan Rimbawan dalam menjaga hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan serta semua faktor yang saling mempengaruhi di alam. Panggilan jiwa dan tugas kita bersama melestarikan hutan alam kita, hutan tropika basah Indonesia. Para Rimbawan di seluruh penjuru tanah air yang saya cintai dan saya banggakan, kekayaan, keindahan, keberagaman alam Indonesia telah menuntun pemahaman kita bersama sebagai bangsa yang tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam untuk generasi ini, namun juga kita harus memastikan keberlanjutan pemanfaatannya bagi generasi mendatang. Pemahaman ini membangkitkan kesadaran bersama untuk sedapat mungkin mengatasi tantangan tekanan kepada sumber daya alam yang dimungkinkan dapat mengganggu keberlangsungan pemanfaatan bagi generasi masa depan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pengelolaan lingkungan dan kehutanan hingga 2045. Diarahkan untuk kondisi lingkungan dan hutan yang sehat untuk mendukung peri kehidupan Indonesia sebagai negara yang maju dan mandiri. Tahapan hingga 2045 diantaranya adalah pada tahun 2030 diproyeksikan Indonesia net sink dan pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan sirkular ekonomi. Pada tahun 2035 diharapkan telah dapat menjadi bangsa yang menguasai pasar dunia untuk produk hutan dan sirkular ekonomi. Pada tahun 2040 kita ingin implementasikan pembangunan rendah emisi karbon dan menguasai pangsa pasar bioprospektif dunia untuk obat-obatan, pangan, dan energi. Dan pada tahun 2045 kita menjadi bangsa yang berdaulat untuk pangan, energi, dan obat-obatan dari sumber daya alam hayati kita.
Untuk Indonesia Maju 2045, sejak sekarang kita terus melangkah dan menata sebaik-baiknya. Pada kesempatan Hari Bakti Rimbawan ini, saya mengajak seluruh rimbawan jajaran kementerian, jajaran pemerintah daerah, dunia usaha dan aktivitas sosial kemasyarakatan, para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk dapat bersama bahu-membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan, serta terus konsisten membangun bagi kemajuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada hari ini hari ke-41 Rimbawan, jadi pada kalau nggak salah tanggal 16 Maret 1983 berdirinya kementerian itu. Mudah-mudahan pada periode presiden berikutnya ini jangan dibubarkan lah gitu. Artinya kalau dipisah lingkungan belilah, tapi kehutanan saya rasa bisa jadi kementerian. Dan selanjutnya memang pada era ke-41 itu biasa mengalami katakanlah naik turunnya kehutanan, karena memang dulu kita fokus pada timber management ya, semua hutan dianggap penghasilan yang terbesar kayu, tetapi karena sekarang kiranya sudah lain, bahwa ke depan ini kita harus katakanlah mengembangkan produk-produk selain dari kayu, yaitu ada yang namanya istilahnya multi usaha. Usaha itu bisa nanti salah satunya di dalam satu areal itu tidak hanya tanaman kehutanan saja, mungkin ada tanaman-tanaman lain yang bisa cepat menghasilkan. Selain itu juga ada namanya sekarang ada circular ekonomi, terus bioekonomi dan sebagainya. Nah ini adalah satu inovasi dari kehutanan agar tidak terfokus pada kayu, sehingga ke depan tahun 2045 betul-betul kehutanan yang menjadi penyokong supporting menjadi Indonesia maju. Artinya tidak hanya dari negara berkembang tapi maju, artinya penghasilan itu kita di atas menengah dari seluruh dunia ini, sehingga Indonesia yang kita cita-citakan bahwa kita akan menjadi negara yang katakanlah maju itu bisa mensejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Kami bersama Pak Beni, Koordinator Wilayah UPT Kementerian LHK di Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Korps Rimbawan melaksanakan puncak peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 tahun 2024. Dan sebelum puncak kegiatan ini, kita beberapa kali sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan silaturahmi dan pertandingan olahraga antara sesama Rimbawan, baik UPT KLHK maupun Dinas dan APHI beserta KPH-KPH yang ada di Kalimantan Tengah. Dan sebelum kegiatan ini juga dilaksanakan, kita tanggal 9 Maret yang lalu telah melaksanakan jalan santai dan clean up day, pembersihan lingkungan di wilayah hutan kota Nyaro Menteng. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-41 dengan rasa syukur dan bahagia. Demikian, terima kasih. Semangat apa yang mau digaungkan untuk peringatan Hari Rimbawan yang ke-41 khusus di tahun 2024 ini? Apakah ada pembeda sebelumnya Pak di tahun sebelumnya? Memang khusus untuk tahun 2024 ini sesuai dengan arahan Ibu Menteri LHK kepada seluruh rimbawan di Indonesia agar mensukseskan Polu Netting 2030, di mana pemerintah Republik Indonesia akan mengambil bagian dalam perlindungan dan penyelamatan hutan dan lingkungan di Indonesia dan mengurangi adanya emisi karbon yang ada di wilayah Republik Indonesia. Apalagi? Pak, untuk Kalteng sendiri Pak, pelaksanaan Polu Netting itu sampai sekarang seperti apa? Kan ada wacana sudah itu kan waktu itu. Untuk Polu Netting di wilayah Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur kemarin sudah membuat rencana kerja ya yang ditandatangani beliau untuk dilaksanakan oleh Rimbawan
di Kalimantan Tengah, termasuk baik itu UPT Pusat, KLHK yang ada di Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan beserta KPH, maupun APHI dan lembaga-lembaga yang terhimpun dalam perhutanan sosial. Kemudian kami sampaikan juga khusus untuk tahun 2023-2024 kami Rimbawan Kalimantan Tengah berterima kasih kepada Bapak Gubernur telah memberikan kesempatan kepada kami Rimbawan khususnya Dinas Kehutanan termasuk kawan-kawan UPT untuk membangun pertama persemaian modern yang ada di Jalan Hiu Putih dan hutan kota Nyaromenteng kilometer 28. Harapan kami ke depan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat nanti kepada masyarakat baik dari sisi persemaian, membantu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi maupun untuk hutan kota yang bisa menjadi wisata oksigen dan olahraga bagi masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Firman Fitri Antono selaku Korwil UPT Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, dan alhamdulillah dipercaya pada kesempatan kali ini sebagai Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga Hari Bakti Rimbawan ke-41 bisa berjalan dengan baik. Dan disampaikan oleh Pak Kadis tadi, sebelumnya kita sudah melaksanakan untuk memupuk rasa jiwa kosa kita, sudah melaksanakan pertandingan olahraga dan jalan sehat, dan puncaknya pada hari ini seharusnya tanggal 16 Maret 2024 karena bertepatan dengan hari libur diundurkan menjadi tanggal 18 Maret di hari Senin dengan tema Bakti Rimbawan untuk Nusa, Bangsa, dan Tanah Air. Itu menjadi tema di Hari Bakti Rimbawan ke-41. Kalau kita bicara umur 41, kalau manusia sedang sukses-suksesnya ya. Jadi kita harapkan juga kedepannya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan didukung oleh semua pihak, dapat disampaikan Pak Kadis mendukung untuk Pollination 30, kemudian disampaikan pada tahun 2045 kita bisa menjadi Indonesia yang maju. Sampaikan Pak Sri selaku Inspektur Upacara, ya maju dalam hal ini pendapatan per kapita juga akan melebihi atau di atas rata-rata. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.